Sebelum nikah itu harus dibicarakan, termasuk juga nanti mau berperan seperti apa nih, kita membangun keluarga seperti apa. Terus khususnya nih kalau misalnya kita wanita, at least kita juga harus tanya ke calon suami kita, nanti setelah nikah kamu mau oke nggak untuk saya kerja gitu kan, contohnya kalau kita mau berkarya, atau sebenarnya kamu lebih prefer saya di rumah. Tergantung, kamu juga wanita kan, setiap wanita kan kita punya pilihan ya, ada yang pengen jadi wanita karir, ada juga benar-benar mendedikasikan hidupnya ke anak-anaknya juga boleh, tapi itu harus dibicarakan. Nah tapi at the same times kalau saya dan suami saya sih kita membuat peraturan keluarga kita sendiri, karena nggak ada keluarga yang sama. Latar belakang keluarga saya, the way my mom raise me and the way his parents raise him juga pasti berbeda kan. Nah tapi dari semua itu ya kita bikin peraturan sendiri nih, nanti maunya seperti apa gitu. Jadi kalau pas lagi di awal sih, makanya saya suka banget that kind of conversation, karena dari awal dia juga selalu bilang, pokoknya kalau nanti saya nikah sama kamu, saya nggak pengen kamu cuma kayak di rumah aja gitu, justru dia pengennya saya berkarir bersama dia gitu, kita sama-sama bangun bisnis bersama. Nggak apa-apa lah kamu nggak perlu bisa masak, saya is okay, nggak apa-apa gitu, yang penting kamu bisa bertukar pikiran sama saya gitu, nggak perlu bersihin rumah, juga rumah berantakan is fine, yang penting kamu selalu ada sama saya, kita bisa bertukar pikiran, kamu jadi partner ngobrol dan partner berdiskusi untuk membangun ya bisnis kita bersama gitu. Jadi itu sih yang selalu saya ingat dari dulu sampai hari ini juga masih seperti itu. Dan tapi at the same times ya, kita as perempuan khususnya, menurut saya sih tanpa harus diingatkan, masing-masing dari suami dan istri itu juga harus sadar akan posisinya masing-masing. Karena kalau kita ingat ya, kamu kan gini, itu kayak in relationship kan kita nggak seperti gitu kan, kayak menuntut, tapi kita harus sadar dulu gitu posisi kita seperti apa, how we should behave. Karena menurut saya di dalam relationship itu kan kayak mirror, kalau kita sendiri love tanknya penuh dan kita tahu cara menghargai dia, sebagai manusia pada umumnya kalau dia dihargai pasti dia juga akan lebih senang dan mau menghargai kita. Sebagai manusia kalau kita senyumin pasti otomatis dia akan senyumin balik gitu kan. Kalau kita mencintai dan memberikan sesuatu yang baik untuk dia, pasti dia juga akan reciprocal gitu. It's like a mirror. Jadi daripada memang ada peraturan, tapi bukan berarti kayak harus tuntutan, ini hak harus ditagih, tapi itu cuma buat kesepakatan aja sih. This is one of my source motivations in life ya kan, dari sejak dulu belum berhasil sampai hari ini gitu kan. Jadi cara dia memotivasi saya gampang sih sebenarnya, karena because he knows me so well. Jadi dia tahu gitu. Jadi kalau cara dia memotivasi saya simple, dia hanya cukup mengingatkan aja gitu, mengingatkan saya akan komitmen saya, mengingatkan saya bahwa kalau kamu nggak lakukan ini ya, ingat loh nanti kamu bakalan gini gitu kan. Emang kamu mau ini terjadi gitu kan. Jadi ya mengingatkan aja. And sometimes he knows my weakness, my hot button in motivation lah maksudnya. Jadi kalau udah ngomongin tentang keluarga gitu, people that I care the most gitu, orang-orang yang I really care the most, itu biasanya pasti akan selalu membuat, walaupun saya capek, walaupun saya sedih gitu, pasti akan membuat saya bangkit lagi. And then I will fight for them gitu. I will fight for people that I care and I love the most. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,